Semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dengan belajar kitab ini diharapkan semoga kita selalu waspada terhadap hal-hal yang merusak tauhid, dan agar kita selalu berpegang teguh dengan tauhid. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Karena tauhid itulah tujuan Allah menurunkan para rasul, menurunkan kitab-kitab suci. Allah mengutus para rasul, itu semua tujuannya agar manusia bisa bertauhid. Maka ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat agung, yang semoga kita terus istiqomah mempelajari ilmu yang mulia ini. Dan insya Allah kita akan memasuki bab yang ke-23. Waalaikumsalam. Bab yang ke-23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Sudah ketemu semuanya ya? Bab yang ke-23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Baik, kalau kita lihat bab-bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya ini, maka bisa kita runut. Sebelumnya beliau membahas tentang sebab-sebab yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Di antara sebab terbesar adalah apa? Masih ingat? Sebab terbesar manusia terjerumus di dalam kesyirikan adalah gulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kemudian beliau juga membawakan setelah orang saleh ini meninggal dunia, ternyata sebagian manusia gulu terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kemudian mereka mulai meminta-minta kepada orang-orang soleh tersebut. Baik, setelah beliau membawakan bab tersebut, kemudian beliau juga mengatakan keterangan bahwa, atau sebelumnya beliau menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah sudah sangat berupaya untuk menjaga tauhid kaum muslimin, menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, telah banyak nas-nas yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Banyak larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesyirikan. Bahkan ancaman-ancaman yang sangat besar bagi mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Walau demikian, tetap ada dari umat ini, yaitu umat Islam, yang menyembah berhala. Bisa dipahami ya? Jadi beliau membawakan bab-bab sebelumnya tentang sebab-sebab terjerumusnya Bani Adam ke dalam kesyirikan, yaitu gulu, kemudian menjadikan wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Lalu beliau menjelaskan Rasulullah itu sangat berupaya untuk mencegah manusia dari kesyirikan dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda-sabda beliau, ancaman-ancaman, siksaan-siksaan yang berat bagi pelaku kesyirikan. Walau demikian, masih ada saja dari umat Islam, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, yang menyembah berhala.
Ketika membahas bab seperti ini, harusnya kita mulai merasa khawatir. Kenapa? Karena dalil-dalil yang akan beliau bawakan yaitu menunjukkan benar-benar ada dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang menyembah berhala. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengkhabarkan ada dari umatnya yang menyembah berhala. Kira-kira kita sudah ada jaminan atau tidak? Tidak ada jaminan kalau kita ini bisa selamat dari menyembah berhala. Karena sudah menjadi sunnatullah, ada di kalangan umat Rasulullah yang menyembah berhala. Dan tentunya penyebab itu semua, kenapa umatnya Rasulullah banyak yang menyembah berhala, tentunya karena kejahilan. Tidak faham tentang agama Islam, tidak faham tentang tauhid, tidak faham tentang kesyirikan. Karena kejahilan, tidak punya ilmu, inilah yang menyebabkan kebanyakan umat Islam mereka menyembah berhala. Kalau seperti itu, bagaimana caranya agar kita itu selalu istiqomah di atas tauhid? Terus belajar. Kita terus belajar sebagaimana yang kita lakukan ini, upaya-upaya kita untuk bagaimana istiqomah di atas tauhid, selalu mendengar dan selalu membaca hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Jangan kita pernah bosan untuk belajar tentang tauhid. Ya. Belajar tentang tauhid mungkin pernah kita belajar, mungkin kita pernah mendengar, atau bahkan kita pernah hatam sekalipun, ya, harus kita ulang-ulang. Ya. Yang mengajar pun ulang-ulang menyampaikan tentang tauhid, yang mendengarkan pun dia berulang-ulang kali mendengarkan tentang tauhid. Saya sudah pernah hatam, Ustadz, belajar tauhid di Geria Muslim Thayyib. Gak perlu lagi saya belajar tauhid. Tetap meskipun sudah hatam, bahkan berkali-kali pun kita wajib terus belajar tentang tauhid. Karena dengan seperti itu, insya Allah kita akan kokoh di dalam mempertahankan akidah yang benar ini. Jadi inilah yang dibawakan oleh beliau, keterangan bahwa keterangan itu kalau dalam judul asli beliau yaitu majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budun al-asnam. Apa-apa yang datang, keterangan-keterangan dari Al-Qur'an, keterangan-keterangan dari hadis-hadis Rasulullah. Keterangan-keterangan ini menjelaskan ada di kalangan umat Islam yang menyembah berhala. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya ada 3 ayat yang beliau bawakan dalam bukunya ini. Ayat yang pertama, minta tolong mungkin ada yang membacakan dalam surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawhud wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan tawhud dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Nah, ayat yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 51 yaitu alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi Alkitab atau diberi sebagian dari Alkitab, yakni orang-orang Yahudi. Karena ayat ini ya, dari awal sampai akhir dia berbicara tentang orang-orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka
beriman kepada al-jibti dan at-taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka berkata bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu jalannya lebih selamat daripada orang-orang beriman. Orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka itu lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anggapan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sababun nuzul daripada ayat ini bahwa ada dua tokoh Yahudi, yaitu Huyai bin Al-Khattab, Huyai bin Akhtab, ya. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab ibni Al-Ashraf. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Dua tokoh Yahudi ini pergi ke Mekah, lalu bertemu dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Maka orang-orang Quraisy berkata kepada tokoh Yahudi ini, "Antum ahlul kitab, kalian berdua ini adalah ahlul kitab. Menurut kalian yang lebih selamat, yang lebih mendapatkan petunjuk itu Muhammad atau kami? Kami yang lebih selamat mendapatkan petunjuk atau Muhammad? Kami silaturahmi, kami membantu orang lain, kami selalu menjaga persatuan. Sedangkan Muhammad dia memecah belah umat ini, dia mencela Tuhan-Tuhan kami, dia mencela agama nenek moyang kami. Kira-kira siapa yang lebih mendapatkan petunjuk?" Kata dua orang ini, "Sesungguhnya kalianlah yang lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah turunkan ayat ini, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikasih sebagian dari kitab?" Mereka ini, dua orang Yahudi ini, padahal sudah dikasih kitab, dikasih pengetahuan bahwa yang lebih mendapatkan petunjuk itu siapa? Rasulullah atau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin? Rasulullah. Dan mereka sudah tahu dalam kitab-kitab mereka. Mereka sangat paham bahwasanya Rasulullah itulah yang lebih di atas petunjuk, berada di jalan yang benar. Karena di dalam kitab-kitab mereka juga dilarang untuk berbuat kesyirikan. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyekutukan Allah. Dalam kitab-kitab mereka sudah ada larangan-larangan seperti itu. Dan mereka sangat paham Rasulullah lah yang berada di atas petunjuk. Akan tetapi karena mereka beriman kepada al-jibti wa taghut, dan mereka lalu berkata kepada orang-orang kafir, wa yaquluna lil ladzina kafaru, lalu mereka berkata kepada orang-orang kafir, yaitu kaum musyrikin yang ada di Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin itu lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini dalam bab yang beliau beri judul, yaitu umat Nabi Muhammad ada yang menyembah berhala. Seakan-akan tidak ada kaitannya. Babnya itu berjudul umatnya Nabi Muhammad akan menyembah berhala, yaitu umat Islam. Sedangkan dalil yang beliau bawakan tentang orang-orang Yahudi. Tentu tidak ada kaitannya. Harusnya dalilnya tentang orang Islam, bukan orang Yahudi. Nanti akan kita ketahui apa jawabannya dan kenapa beliau membawakan ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
kemudian di sini kata Allah, orang-orang Yahudi itu mereka beriman kepada al-jibti wat togut. Apa itu al-jibti wat togut? Kalau bisa kita perhatikan, ada keterangan di catatan kaki, kita bisa minta tolong ya dibacakan. Apa itu al-jibti wat togut ya? Mohon dibacakan, tafadhol. Ada bukunya? Enggak ada. Monggo. Terdapat beberapa tafsir dari kalangan salaf tentang makna jib, antara lain berhala, sihir, tukang ramal, Huyai bin Akhtab, dan Ka'ab bin al-Ashraf. Kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah. Dengan demikian, pengertiannya umum, mencakup makna itu semua, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam Nasihat. Jib adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan sejenisnya. Demikian halnya dengan kata-kata togut. Terdapat beberapa tafsir yang menunjukkan pengertian umum, antara lain setan dalam wujud manusia, berhala, tukang ramal, dan Ka'ab al-Ashraf. Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirkan ayat ini setelah menyebutkan beberapa tafsir dari ulama salaf mengatakan jib dan togut ialah dua sebutan untuk setiap yang dilakukan dengan disembah selain Allah atau ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia atau setan. Barakallahu fiik. Baik. Jadi sebagian ulama mereka memberikan pengertian dan keterangan seperti Imam Ibnu Jarir at-Tabari, al-jibti wat tagut itu dua hal yang sama, yaitu semua yang berkaitan untuk setiap yang disembah selain Allah dan ditaati, itulah al-jibti wat tagut. Namun sebagian ulama membedakan al-jibti itu apa, at-tagut itu apa. Secara umum sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, al-jibti itu berkaitan dengan perbuatannya. Al-jibti berkaitan dengan perbuatannya. Perbuatan maksudnya perbuatan juga perkataan. Apakah tukang sihir yang melakukan sihir ya. Kalimat-kalimat sihir, ucapan-ucapan sihir, atau ucapan-ucapan ramal, perbuatan-perbuatan menyembah berhala, ini al-jibti. Sedangkan at-tagut lebih kepada benda yang disembah. Seperti syaitan misalkan, kemudian patung-patung, dan juga man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dan dia ridho, dia rela ridho untuk disembah oleh manusia, ini juga bermaksud tagut. Dan memang benar di kalangan orang-orang Yahudi ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Mereka menyembah berhala dan bahkan ada yang menjadi dukun-dukun, banyak bahkan menjadi dukun. Kita tahu yang menyihir Rasulullah itu dari kalangan Yahudi. Dan memang di zaman dulu yang banyak belajar ilmu sihir adalah orang-orang Yahudi. Orang Islam bahkan jarang, tidak ada yang belajar ilmu sihir. Yang terkenal belajar ilmu sihir itu orang-orang Yahudi. Para dukun itu orang-orang Yahudi. Nah sekarang ini justru kebalik, umat Islam yang banyak belajar ilmu sihir. Para dukun itu banyaknya dukun dari Nasoro atau dukun dari kaum muslimin. Kebanyakannya dari kaum muslimin ya, berkedok kiai dan seterusnya. Nah mereka ini yaitu wali-walinya syaitan, mereka menyembah ya, yu'minuna bil jibti, menyembah berhala, wa tagut, menyembah tagut,
menyembah sesembahan selain Allah. Lalu mereka berkata, orang-orang kafir itu ternyata lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, tafadhol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tawhid. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil." Artinya, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Baik, ayat ini juga masih sama berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah." Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, alias azab dan siksaannya. Orang yang lebih buruk pembalasan, azab, siksaannya dari orang-orang di sisi Allah, dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan Allah menjadikan mereka sebagai kera-kera dan juga babi. Wa abadat tagut, dan mereka itu orang-orang yang menyembah tagut, sesembahan selain Allah. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi. Yang mana ayat sebelumnya, ini ayat yaitu Al-Maidah ayat yang ke-60. Ayat sebelumnya yaitu Al-Maidah ayat 59, kata Allah, "Qul ya ahlal kitab hal tunkimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsaruhum fasikun." Ya, di buku mungkin tidak ada ya. Kita bawakan ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-59 surat Al-Maidah. Katakanlah, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi, hal tunkimuna, apakah kalian menghukumi kami atau kalian mengatakan kami sesat atau kalian tidak suka dengan kami, illa an amanna, itu disebabkan karena kami beriman kepada Allah. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang ahlul kitab, apakah kalian membenci kami, ya, sangat membenci kami, itu karena kami beriman kepada Allah. Kalian membenci kami bukan akhlak kami yang tidak baik. Akhlak kami sudah sangat baik. Perilaku kami sangat baik. Dan kami tidak pernah menyakiti kalian. Tapi kenapa kalian begitu benci dengan kami? Apakah itu karena kami beriman kepada Allah? Itu maksudnya. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada ayat-ayat yang turun kepada kami dan ayat-ayat yang turun kepada sebelum kami. Wa anna aktsarukum fasikun, dan sesungguhnya kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Baik. Jadi orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Islam itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, alias mereka menganggap agama mereka lah yang benar, sedangkan agama orang-orang Islam itu agama yang keliru. Maka Allah bantah, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatun indallah." Katakan, akankah aku kabarkan yang lebih buruk dari itu, orang yang lebih buruk mendapatkan balasan dari Allah? Siapa orang yang lebih buruk atau mendapatkan balasan yang paling buruk di sisi Allah?
yaitu yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Dan Allah murkai mereka, orang-orang Yahudi, dan mereka dijadikan oleh Allah sebagai kera dan juga babi. Dan ternyata orang-orang Yahudi ini juga menyembah togut. Jadi ini wajhul istidlal, segi pendalilannya adalah wa abadat togut. Orang-orang Yahudi itu mereka menyembah togut, alias ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menyembah togut, yang menyembah berhala. Namun ayat ini dibawakan oleh beliau dalam babnya beliau ini, padahal masih berbicara tentang orang-orang Yahudi, ya. Nanti akan kita ketemu jawabannya kenapa beliau membawakan ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Baik. Di ayat ini Allah mensifati orang-orang Yahudi dengan 4 sifat. Yang pertama apa? Malla'anahullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wa ghadiba alaihi, Allah murka kepada mereka. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, tidak dikasihani, tidak dikasih sayang, ya, tidak ada kasihan buat mereka, itu dilaknat. Apalagi wa ghadiba, Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai kera dan babi. Baik, ini termasuk kutukan bagi orang-orang Yahudi yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melarang mereka, yaitu di hari Sabtu tidak boleh mencari ikan, tidak boleh menjala ikan. Tapi ternyata mereka bersiasat, mengakali, lalu mereka menaruh jaringnya itu di hari Jumat dan mereka mengambilnya di hari Ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi kera dan juga babi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Ada yang ingat? Fis sabat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat pertamanya gimana? Kunu qiradatan khasiin. Baik. Walaqad alimtumul ladzina atadau minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Betul, masyaallah, barakallahu fiik. Ya. Yang kami larang mereka jangan memancing di hari Sabtu atau jangan bekerja di hari Sabtu. Ya. Tapi mereka melanggar itu, maka kami katakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Sebagian ahli tafsir kera-kera yang khasiin, kera-kera yang kecil, sogirin. Allah hinakan mereka, Allah jadikan mereka menjadi kera-kera yang kecil, yang fisik awalnya itu besar, ketika dikutuk menjadi kera berubah menjadi kecil seperti kera yang kita lihat, ya. Padahal manusia besar panjang, begitu dikutuk menjadi kera menjadi kecil seperti kera. Kunu khasiin sogirin. Baik, ini kutukan bagi orang-orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir juga menyebutkan di sini ada 2 bentuk atau 2 rupa, yaitu qiradatan dan khanazir, kera dan juga babi. Sebagaimana kata Imam Qatadah dan yang lainnya, yang dijadikan sebagai kera itu mereka-mereka yang masih syabab, yang masih muda-muda, itu dirubah menjadi kera. Sedangkan yang sudah tua-tua
dijadikan menjadi babi. Anak-anak mudanya dijadikan kera, sedangkan orang-orang tuanya dijadikan babi. Baik. Apakah penemuan-penemuan ilmuwan yang mengatakan manusia itu berasal dari kera? Bisa jadi mereka menemukan fosil-fosil orang-orang ini. Ya, orang-orang ini yang mereka dirubah wujudnya menjadi kera. Lalu mereka mengatakan manusia itu berasal dari kera. Tentu ini pemahaman yang keliru, teori Darwin yang keliru, tidak benar. Walaupun mungkin masih terus diajarkan di sekolahan. Yang sekolah pelajaran apa? IPS. Masih tetap sampai sekarang ya. Nah, padahal teori ini sudah dibantah dan tidak bisa dibuktikan, tapi ya tetap saja diajarkan di sekolah-sekolah. Ini harus selalu kita ingatkan bahwa teori ini keliru. Asal keturunan manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Baik. Para ulama dan juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang dirubah menjadi kera dan babi ini mereka tidak punya keturunan. Mereka hidup bertahan hanya 3 hari. Setelah itu musnah, Allah wafatkan mereka. Bahkan orang-orang tua di antara mereka tidak sanggup hidup sampai 3 hari. Sehingga tidak punya keturunan dari kera dan babi tersebut. Sehingga tidak benar kalau ada yang berpemahaman kera dan babi yang kita lihat sekarang ini adalah keturunan dari Yahudi. Ya. Atau Yahudi adalah nenek moyang mereka itu kera dan babi. Ya. Ini juga keliru karena kera dan babi waktu itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari 3 hari. Baik. Wa abadat tagut, dan orang-orang Yahudi ini mereka menyembah tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini tadi kita terangkan yaitu wajhul istidlal, segi pendalilannya. Bahwa dari kalangan orang-orang Yahudi mereka menyembah tagut. Kita bacakan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidha 'alaihim masjida." Artinya orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Nah, barakallahu fiik. Ayat yang ketiga ini yang dibawakan oleh beliau berkaitan atau bercerita tentang Ashabul Kahfi. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Kita pernah dengar kisah Ashabul Kahfi. Mereka ini hidup di zaman atau mereka ini umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Ashabul Kahfi mereka terdiri dari 7 orang pemuda yang beribadah dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Sampai disebutkan ketika itu tidak ada yang beriman kecuali mereka saja. Tidak ada yang bertauhid kecuali hanya 7 orang ini. Semuanya menyembah berhala, bahkan rajanya tersebut mengaku sebagai Tuhan. Rajanya ingin untuk disembah. Dan pemuda-pemuda ini bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang rakyat biasa, melainkan mereka juga adalah orang-orang kerajaan. Ya, mereka orang-orang kerajaan yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Ya. Lalu mereka menyatakan dirinya tidak menyembah kepada sang raja yang paling besar,
sehingga mereka dikejar dan untuk dihabisi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka untuk pergi dan bersembunyi di gua. Ya, gua Al-Kahfi itu artinya gua. Mereka bersembunyi di dalam gua dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tertidur sampai 300 berapa? 309 tahun, ya. Salasamiatin wazdadu tis'a, ya, yaitu 300 dan ditambah lagi 9 tahun, 309 tahun. Tentu mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka ini wali. Bukan manusia biasa, ini wali. Mereka yang istiqomah di atas agamanya di saat semua orang kafir, semua orang musyrik, mereka saja yang istiqomah. Kemudian Allah muliakan mereka dengan menidurkan mereka di gua tersebut selama 309 tahun. Maka mereka ini bukan orang sembarangan, alias mereka inilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita tahu ya, orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kalau berurusan dengan orang-orang soleh, wali atau para nabi, apa yang terjadi? Mereka akan bikin kuburannya itu sebagus mungkin. Mereka akan agung-agungkan kuburan-kuburan mereka. Jadi ketika Ashabul Kahfi ini meninggal dunia karena mereka tertidur selama 309 tahun, kemudian dihidupkan oleh Allah, mereka bangun, ada di antara mereka yang pergi ke pasar untuk mencari makanan dan membawa beberapa koin uang. Begitu penduduk pasar melihat uang yang mereka bawa, ternyata tahunnya itu tahun yang silam, alias ini uang peninggalan masa lalu. Kalau di zaman kita sekarang ini apa? Uang kuno, ya, peninggalan masa lalu. Ini dapat harta karun di mana, gitu ya. Ditelusuri ternyata mereka tidur selama 309 tahun, ya. Berarti kira-kira sudah pergantian kurun itu atau pergantian generasi itu mungkin bisa 3 kali atau 4 kali, ya. Katakanlah kalau hidupnya itu selama 100 tahun, berarti sekitar 3 generasi. Ya, itu sangat lama sekali. Ya. Baik, setelah mereka ya kembali ke gua tersebut dan Allah wafatkan mereka di dalam gua tersebut. Allahu a'lam bishawab, mereka hidupnya berapa lama? Allahu a'lam, ya. Tapi mereka hanya hidup beberapa saat. Hanya hidup beberapa saat, kemudian Allah wafatkan mereka kembali. Baik, semuanya wafat di dalam gua tersebut. Nah, maka orang-orang yang masih bertauhid, kalau kita bacakan dalam surat Al-Kahfi, baik. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanazza'una bainahum amrahum. Baik. Jadi Allah mewafatkan mereka atau Allah menidurkan mereka selama 309 tahun itu disebabkan di saat itu ternyata mereka tidak percaya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya kalau orang sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Mereka enggak percaya seperti itu. Maka Allah buktikan, ya. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fi. Bahwasanya hari pembalasan itu tidak diragukan lagi. Ya, supaya mereka yakin ternyata Allah mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Baik. Idh yatanazza'una bainahum amrahum, maka ketika itu mereka berbeda pendapat.
di antara mereka berbeda pendapat. Setelah para wali ini meninggal di dalam gua, kira-kira gua ini mau diapakan? Ya, maka mereka berbeda pendapat. Wa qalu banu alaihi bunyana wa qalu banu alaihim bunyana. Sebagian orang-orang yang lurus, orang-orang yang beriman mengatakan bikin benteng supaya tidak ada akses untuk masuk ke dalam gua tersebut. Bikinkan tembok bangunan untuk mengelilingi gua ini agar tidak ada orang yang datang ke kuburan para wali ini. Ini orang-orang yang masih lurus, ya, berkata seperti itu. Akan tetapi waqala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang menguasai mereka alias pemerintahnya atau tokoh-tokoh yang tidak benar atau orang-orang yang masih kafir atau orang-orang Nasara, mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjida, kita akan bikin masjid di kuburannya para wali ini. Kita akan bikinkan masjid tempat ibadah di gua ini. Tujuannya agar didatangi oleh orang, agar orang-orang bertabarruk mencari berkah dengan kuburan ini, agar ya mereka ya ujung-ujungnya duit juga kan ya. Apalagi penguasa punya proyek kuburan ini ya. Ini penghasilannya besar, pemasukannya nanti orang-orang akan datang dari berbagai tempat untuk berziarah ke makam wali ini. Nah, ini pandangan orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang jahil. Kita akan bikinkan masjid. Nah, ini yang beliau bawakan dalil ini ya. Wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Kita akan bikinkan masjid di kuburan Ashabul Kahfi ini. Baik, para ulama berbeda pendapat. Orang-orang yang ingin mendirikan masjid itu apakah orang-orang Islam yang beriman atau mereka adalah orang-orang kafir? Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan dalam tafsirnya dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan mereka itu orang-orang Islam, tapi orang-orang Islam yang jahil terhadap agama. Orang-orang Islam yang jahil, yang orang-orang yang tidak faham tentang akidah. Pendapat yang kedua, mereka adalah orang-orang kafir alias orang-orang Nasara. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tulisan beliau. Beliau mentakkidkan bahwa orang-orang yang akan mendirikan masjid di Ashabul Kahfi mereka adalah orang-orang Nasara, ya, yang berkuasa ketika itu, bukan orang-orang Islam. Alias Nasoronya bukan Nasoro yang sesuai dengan ajarannya Nabi Isa, Nasoronya Nasoro yang sudah menyimpang, ya, bukan Nasoro yang murni. Sedangkan yang mengusulkan untuk didirikan tembok, ya, didirikan tembok agar tidak ada akses ke kuburan itu, mereka orang-orang Nasara tapi yang beriman, orang-orang yang dikatakan Islam karena masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa alaihi salam. Baik. Ini ya yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka adalah orang-orang Nasara. Baik. Berarti 3 ayat ini yang dibawakan oleh beliau semuanya bercerita tentang umat-umat terdahulu dan bukan tentang umat Islam. Yang ayat yang pertama dan kedua bercerita tentang orang-orang Yahudi. Ayat yang ketiga ini bercerita tentang orang-orang Nasara atau umat-umat terdahulu. Tidak ada sama sekali kaitannya tentang umat Islam, umatnya Rasulullah. Ya, Pak ya? Tapi kenapa? Apa alasannya beliau membawakan dalil tentang Yahudi, Nasara, padahal judulnya itu tentang umatnya Rasulullah? Jawabannya ada pada hadis yang akan kita bacakan ini. Tafadhol, bisa dibacakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakat tabi'un sanana man kana qablakum
hadwal quddati bil quddati hatta law dakhulu juhra dabbin adakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wal nasara, qala faman. Artinya lanjut. Sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kan? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Barakallahu fiik. Sebelum kita membahas hadis ini, tadi ada kelupaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Nasara, karena beliau membawakan dalil yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa sholihin masajida. Allah melaknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya, ini menjadi penguat ya bahwa yang dimaksud dari ayat ini yaitu orang-orang Nasara. Baik. Dan beliau membawakan dalil tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, padahal judul babnya adalah umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad mereka selalu mengikuti Yahudi dan Nasara. Sebagaimana hadis yang kita bacakan ini, yaitu la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwatal qudwati bil qudwa. Ya, kalian akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudwati bil qudwa, yaitu persis ya sebagaimana bulu anak panah. Anak panah itu di belakangnya ada bulu supaya bisa lari lurus. Ya. Satu anak panah dengan anak panah yang lainnya ya selalu sama ya. Jadi persis mirip, tidak ada bedanya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, lubang dob ya, biawak itu terjemahan kita ya. Dalam lubang dob kalian pun akan mengikutinya. Kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Hadis ini beliau bawakan yang menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah informasi dari Rasulullah, dan beliau mengatakan ini karena akan terjadi di masa mendatang. Umatnya ini akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Mengikuti dalam hal apa? Apa kira-kira? Semuanya. Persis hadwatal qudwa bil qudwa. Persis semuanya. Apapun akan diikuti. Orang-orang Yahudi tadi menyembah al-jibti wa togut, akan diikuti oleh orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasara atau Yahudi menjadikan kuburan orang-orang saleh, kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Orang-orang Islam pun akan ikut seperti itu. Dan apapun yang mereka lakukan, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun akan diikuti oleh orang-orang Muslim. Nah, kenapa umat Islam ini sampai segitu ngekornya dengan orang-orang Yahudi dan Nasara? Ya. Ya, Allah alam bisawab ya. Ini mungkin nanti jadi PR ya, kita cari bersama ya. Kenapa sampai segitunya orang-orang Islam itu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara? Tapi ini adalah kabar, berita, namun dalam berita ini mengandung indar, peringatan.
Bukan berarti beliau hanya menginformasikan nanti itu umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasara, selesai, tidak. Ada maksud dan tujuan yang paling penting, yaitu jangan sampai kalian ikut-ikutan. Ketika kalian hidup di suatu zaman yang banyak kaum muslimin ikut dengan Yahudi dan Nasara, jangan pernah ikut-ikutan seperti itu. Karena ini sesuatu yang sudah pasti. Maka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan berada di atas jalan yang lurus, al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat, dan nanti akan kita bahas di hadis-hadis berikutnya. Baik. Di sini beliau mengumpamakan dengan lubang dob, ya. Dob itu beda dengan biawak atau beda dengan kadrun. Kadal gurun juga beda, ya. Kadal padang pasir itu lain dengan dob. Karena dob ini makanannya dia rumput, ya, makanannya makanan daun-daunan, rumput-rumputan. Ya, sedangkan kadal ini kan makan daging, atau biawak juga makan daging. Ya. Betul, biawak makannya daging. Bukan buah-buahan, ya. Daging, ya. Nah, jadi berbeda. Dan dob itu hukumnya boleh untuk dimakan. Ya, sebagaimana hadis dari Khalid bin Walid yang pernah makan dob dan diikrarkan, disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang, ya, di beberapa restoran di Saudi menghidangkan daging biawak, ya, daging dob, ya, bukan daging biawak, ya, daging dob. Baik, minyak dob, ya. Bahkan dijual bebas, ya, minyak biawak atau minyak dob. Nggak tahu khasiatnya apa. Allahu a'lam bishawab. Taib. Beliau mengumpamakan seperti lubang biawak. Karena lubang dob ini adalah lubang yang sangat sempit, kemudian berkelok-kelok dan yang bercabang-cabang. Lubang sempit, berbelok-belok dan bercabang-cabang. Artinya masuknya sangat sulit. Kemudian kalau orang tidak tahu bisa kesasar kemana-mana. Kan ini memang dob ini membuat lubang sangat banyak agar tidak agar selamat dari hewan-hewan predator, ya, hewan-hewan yang memangsa mereka. Dan memang dob ini mungkin sangat enak, ya, sampai hewan-hewan pemangsa ini selalu mencari dob. Ya, buktinya aja manusia juga makan, gitu, ya. Ya, maka hewan-hewan pemangsa yang lain juga pengen makan dob, gitu. Maka dob ini bisa membuat lubang yang sangat banyak, berkelok-kelok dan bercabang-cabang. Dan kalau hewan yang lain masuk, mereka buntu, tidak bisa punya jalan keluar dan mati di dalam lubang tersebut. Ya. Seperti itu lubang dob yang berkelok-kelok dan sempit. Seandainya kalau ada orang Yahudi dan Nasara masuk ke lubang tersebut, orang Islam pun akan ikut. Dan mereka nggak perlu tanya kenapa saya ikut mereka. Dan mereka nggak perlu tanya saya ini mau diarahkan kemana, saya mau jalan kemana, arah saya, tujuan saya kemana. Gak akan pernah tanya. Tapi kalau orang-orang Islam yang berdakwah, yang mengajak kepada tauhid, mereka bertanya, saya ini mau diajak kemana? Saya belajar akidah ini mau diarahkan kemana? Mereka kritis kalau diarahkan ke jalan yang benar. Tapi kalau untuk diarahkan ke Yahudi dan Nasara, mereka nggak perlu bertanya-tanya, langsung sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na summa nimna. Kami dengar, kami taat, dan kami tidur. Selesai urusan, ya. Bahkan diundang ke Israel, ya, diangkat jadi mata-mata Israel, dijadikan kader-kader Israel, nggak perlu bertanya, yang penting saya ikut, ya. Nah, seperti itulah keadaan umat Islam, ya, yang selalu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau seperti itu tentunya harus berhati-hati, karena kita pun tidak ada yang menjamin bisa selamat dari tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasara.
Bisa-bisa tanpa disadari kita terjebak dalam tipu daya mereka dan kita terbawa dengan tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Di dalam riwayat Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Inna Allaha zawali liyaqudha faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati saya berlugu mulkuha ma zuwiyaliha wa itu al-kanzain al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yulikaha bisanatin di ammatin wa alla yusallina alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha ba'idotahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla ulikahum bisanatin di ammatin wa alla tusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baidotahum wala bistama'a alaihim man bi'at qawriha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'du wa yasbi ba'duhum ba'du. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku telah diberikan dua perbendaharaan atau simpanan merah dan putih, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Rohku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Sesungguhnya Rabbku berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak dapat ditolak, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan agar aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka dari selain kaum mereka sendiri sehingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Lanjut. Dari Al-Barqani meriwayatkan di dalam sahihnya dan beliau menambahkan, wa innama akhafu ala ummatil a'immat wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihi musaitu lam yurfa illa yaumil qiyamah wa la taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda bi'amun min ummati al-awsan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yasbuhu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu qa'imatun min ummati 'alal haqqi mansurata wa la tazalu qa'imatun min ummati 'alal haqqi mansura la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Artinya, dan sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidaklah akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku merupakan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela al-haq, kebenaran, dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh beliau yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengkhabarkan,
Ini berita masa depan. Bahwa ini ketika beliau menyampaikan ini, beliau ya belum menguasai Persia dan Romawi. Kekuasaan Islam belum sampai ke Persia dan Romawi. Namun beliau sudah mengkhabarkan, dan ini bentuk mujizatnya beliau. Kata beliau, "Innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah melipatkan bumi itu kepada saya, memperlihatkan bumi itu kepada saya, timurnya dan baratnya. Dari ujung timur sampai ujung barat itu diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, "Wa inna ummati," sesungguhnya umatku ini kerajaannya, kekuasaannya sampai ke timur dan juga ke barat. Dan aku nanti akan diberi al-kanzaini, yaitu dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, perbendaharaan merah dan putih, yaitu perbendaharanya Romawi dan Persia. Disebutkan oleh sebagian ulama, perbendaharaan ahmar itu punya Romawi yang banyak emas. Jadi yang lebih banyak emasnya itu di Romawi, Ar-Rum, ya, al-ahmar yang merah ya paling banyak emasnya. Wal abyad, Persia itu lebih banyak perhiasan atau permata ya. Banyak permata dan juga az-zahab, yaitu bukan zahab tapi al-fiddah, yaitu perak. Al-abyad itu perak ya, banyak perak dan juga banyak permata. Itu di Persia. Lalu beliau minta kepada Allah, saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, beliau minta kepada Allah agar tidak diazab dengan, yaitu bisanatin ammah, dengan paceklik yang menimpa semua kaum muslimin. Kalau ada paceklik di sebagian wilayah, sebagiannya tidak. Nah, ini yang beliau harapkan. Beliau tidak ingin rata satu wilayah, rata satu negara itu ditimpa paceklik kekeringan. Ini beliau berdoa agar tidak ditimpa seperti itu. Atau rata satu alam, seluruh kaum muslimin terkena paceklik. Nah, ini beliau tidak ingin. Ya. Baik. Kemudian beliau juga berdoa agar tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, sampai mereka merampas tiap-tiap rumah kaum muslimin ya. Beliau berdoa agar tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya Tuhanku berkata, "Wahai Muhammad, idza qadaitu qadatan fa innahu la yurad." Kalau aku sudah tetapkan sebuah perkara, sebuah keputusan, maka tidak akan ditolak lagi. Kemudian aku telah memberikan untuk umatmu, yaitu tidak akan dibinasakan dengan paceklik yang secara umum. Dan umatmu juga tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Walau ijtama'a alaihim, sampai bahkan seandainya orang-orang kafir bersekutu, mereka semua berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka tidak akan bisa menghancurkan kaum muslimin. Namun yang beliau takutkan yaitu apa? Sampai hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dun, sampai kalau kaum muslimin ini saling perang di antara mereka, itulah yang bisa membuat mereka hancur. Orang kafir bagaimanapun mereka bersekutu, bersepakat, tidak mungkin bisa menghancurkan Islam. Tapi Islam ini bisa hancur dengan apa? Saling perang, saling menyerang di antara mereka. Itulah yang membuat umat Islam ini bisa hancur. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umatnya itu berpecah belah dan saling bermusuhan satu sama lain, karena itu tanda kehancuran bagi umat Islam. Nah, di antara sebab umat Islam ini hancur satu sama lain atau berperang satu sama lain, itu yang sambungan pada hadis ini, wa inna ma akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin. Yang aku takutkan nasib umatku adalah adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan.
Ini yang sebab umat ini bisa berpecah belah, bahkan bisa hancur satu sama lain karena adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Siapa mereka? Yang pertama pemerintahnya. Ada pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang menyesatkan umat Islam. Yang kedua adalah orang-orang ulamanya, ulama yang menyesatkan umat. Ini yang membuat perpecahan. Kemudian yang ketiga ahlul bidah, orang-orang ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu, mereka yang memperdaya masyarakat dan masyarakat pun beribadah tanpa ilmu. Ini juga yang menyebabkan perpecahan dan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang sesat, yaitu penguasanya, kemudian ulamanya dan juga ahli ibadahnya. Ini semuanya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau pasukan kafir punya senjata yang sangat canggih, sangat lengkap, tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah. Oh, ini orang kafir sudah bisa menemukan senjata paling ampuh, enggak dikhawatirkan sama Rasulullah. Enggak ditakutkan kalau itu. Orang kafir mau canggih bagaimanapun persenjatanya, enggak ditakutkan. Yang ditakutkan itu kalau ada pemimpin-pemimpin umat yang menyesatkan. Itu yang lebih berbahaya. Karena kalau ada pemimpin-pemimpin umat yang menyesatkan, akan membuat perpecahan di tengah-tengah umat, dan umat Islam saling serang satu sama lain, dan itulah yang membuat mereka hancur. Dan inilah yang rupanya dipelajari dan diketahui oleh musuh-musuh Islam. Mereka sengaja mendidik beberapa kader-kader ormas tertentu untuk dijadikan senjata menghancurkan umat Islam. Dan itu kadang-kala tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Jadi menggunakan kaum muslimin untuk memukul kaum muslimin, Bahkan masjid terbesar Istiqlal yang mungkin itu menjadi simbol Islam di Indonesia ternyata sudah nggak tahu, Allah alam bisawab, sudah nggak tahu kabarnya seperti apa. Nah, ini sangat berbahaya, Taib. Walaupun demikian, nanti ada kabar gembira bagi umat Islam. Wa idza waqa 'alaihim as-saifu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila sudah terjadi atau sudah sudah dijatuhkan pedang, artinya sudah dihunuskan pedang, maka tidak akan diangkat oleh Allah sampai hari kiamat. Maka ini akan terus berpecah belah. Ketika pedang itu sudah dihunuskan, maka perpecahan tidak akan pernah diselesaikan. Berarti ini sudah sunatullah. Sejak kapan itu? Sejak meninggalnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, itulah munculnya fitnah, terhunusnya pedang. Terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebelum kekhalifahan Utsman ibn Affan, khalifah masih dipegang oleh Umar ibn Khattab, ini kaum muslimin masih berada dalam persatuan. Bahkan Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, pemegang rahasia Rasulullah, bagaimana nasib umat ini? Kata Hudzaifah ibn Yaman, pintunya akan dibuka. Pintu fitnah ini nanti akan dibuka. Kata Umar ibn Khattab, apakah dibuka dengan pelan-pelan atau dipecahkan pintu tersebut? Dibuka secara baik-baik atau pintu fitnahnya itu dipecahkan? Kata Hudzaifah, bal yukassir, bahkan akan dipecahkan pintu tersebut. Ini isyarat meninggalnya sahabat Umar ibn Khattab, ditusuk dari belakang, dipecahkan pintu tersebut. Setelah pintu fitnah ini terbuka, maka masuklah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin sampai munculnya kelompok-kelompok sesat dari kalangan Khawarij dan yang lainnya, sampai mereka membunuh Khalifah Utsman ibn Affan, dan tidak akan pernah berakhir fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara fitnah tersebut adalah wala taqumus sa'ata hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan sampai tegaknya hari kiamat
sehingga di antara umat Islam ini ada yang mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'atum min ummati al-authan, sampai sebagian dari kelompok umatku menyembah berhala. Ya, saking merajalelanya fitnah. Ada yang mengikuti dan seperti orang-orang musyrikin, atau ada yang murtad, ya, ada yang murtad menjadi orang-orang musyrik, dan ada yang menyembah al-authan. Ini wajhul istidlal, segi pendalilan dari judul yang kita bahas ini, yaitu sesungguhnya di antara umatku ada yang murtad dan juga ada yang menyembah berhala. Judulnya masih ingat tadi apa? Di antara umatku ada yang menyembah berhala. Baik, ini segi pendalilannya, ya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna. Sesungguhnya di antara umatku ada orang pendusta, bahkan ya 30 orang. Ini pentolan-pentolannya, ya. Kalau orang yang mengaku sebagai nabi itu lebih dari 30. Ya, setiap zaman, setiap masa selalu ada orang yang mengaku sebagai nabi. Tapi pentolan-pentolannya kata Rasulullah ada 30 orang. Padahal tidak ada nabi setelah peninggalanku. Dan di sini ada kabar gembira. Walaupun fitnahnya sudah sebegitu parah. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mansuratun la yadurruhum, yang mereka ditolong. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan orang-orang yang memperdayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala.